bagaimana sikap kita jika orang yang berhutang tapi mengabaikan untuk membayar sudah di pintu, selalu jawabannya nanti terkadang membuat rasa kesal. Hati memang tak ikhlas sebab dia bukan tak punya duit, hanya malas bayar saja. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, seseorang yang dia punya hutang dan dia mampu untuk membayarnya, maka kezoliman ketika dia tidak bayar. Zolim, kata Nabi SAW. Nah, kadang-kadang manusia ketika dia belum punya uang, ini insya Allah kalau saya dapat proyek ini, tanah saya dijual, ini dijual, saya bantu insya Allah sekian dan sekian, saya bayar hutangnya. Tapi ketika uangnya sudah di tangan, waduh, nolnya udah cantik di ATM nih, kalau sampai saya keluarin, nolnya jadi rusak. Jadi banyak orang-orang ketika dia punya uang, dia seperti itu kondisinya. Maka butuh azam yang kuat tadi. Maka ketika dapat uang langsung bayar. Ketika kita sudah lihat pegang jadi sayang. Ya padahal itu ada harta manusia di situ. Subhanallah ya. Jadi apalagi teman-teman yang sudah ngaji, nggak pantas bagi kita ya berakhlak seperti ini. Ya terkadang sebagian orang awam muslimin saja tidak melakukan hal yang seperti ini. Apalagi yang sudah ngaji, ya sunnah itu bukan hanya masalah jenggot saja, tapi juga daripada sunnah Nabi adalah kita menunaikan amanah kita, menunaikan janji kita. Dan perlu diketahui juga hutang itu akan membuat seseorang itu banyak berbohong. Maka jangan tutuplah pintu-pintu itu semuanya. Kenapa banyak berbohong? Ya nanti bulan depan saya bayar. Dia tahu bulan depan dia nggak punya uang. Dia nggak punya penghasilan, tetap nggak ada uang dia. Tapi dia ngomong bulan depan saya bayar. Padahal dia tahu nggak punya uang. Pas sampai bulan depan, akhi mohon maaf, ini istri saya qadarullah lagi sakit, gini. Oh afwan akhi, tadi mertua saya begini. Dan bulan depan kan nggak ada alasan lagi. Akhirnya nggak ada alasan tutup HP. Ya atau nggak angkat HP-nya atau ganti nomor. Akhirnya setelah itu nggak mau ikut lagi kajian. Ini kalau saya pergi kajian ketemu si fulan tagih hutang saya nanti. Subhanallah. Maka ini akan menjadi mudarat yang besar dalam hidup seseorang ketika dia hidup tanpa qanaah. Ya saya ingat sekali guru kami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi rahimahullahu taala, beliau pernah memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu pada waktu itu. Poin yang pertama yang beliau sampaikan dari hal-hal yang memalingkan seseorang dari menuntut ilmu adalah banyak berhutang. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab.